Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tulabat talibat kelas 11 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sekarang kita lanjutkan pembahasan masih di bab 2 ya. Dan ini insya Allah pembahasan untuk penjelasan hadis ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kita mulai dari hadis yang ketiga, walahuma fi hadis Idban, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya sahabat Idban, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya. Tapi kita baca keterangan dari Syekh Utsaimin hafizahullah taala. Wa dalilu tsalits haditsu Idban. Dalil yang ketiga adalah hadisnya sahabat Idban Ibni Malik radhiyallahu taala anhu marfu'an, ya, secara marfu'. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Al-haditsu muttafaqun alaih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wastaghnal musannifu anit tasrihi bi nisbatihi ila nabi. Dan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencukupkan dari penyebutan secara terang, secara tegas penisbatan hadis tersebut kepada Nabi, ya, biqaulihi, dengan perkataan beliau walahuma fi hadits Idban, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Idban. Li'anal hadits idza utliqa fa huwa makana ani rasul, karena yang namanya hadis kalau dimutlakan secara umum itu haruslah yang disebutkan itu anin nabi, kan begitu. Nah, ini yang disebutkan dari sahabat, maka ya beliau di atas sudah mengisyaratkan marfu', ya, kepada sahabat Nabi yang bernama Idban bin Malik ini. Wa dilalatuhu ala maksudi tarjamah. Kata Syekh Utsaimin hafizahullah taala, sisi pendalilan dari dalil ini, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah, ya, fa min fadli tauhidi annahu yuharrimu sahibahu 'alan nar. Ini dia, ya. Sisi pendalilannya bahwa di antara keutamaan tauhid, ya, bahwa tauhid itu mengharamkan pemiliknya dari neraka. Nah, jadi siapa yang memiliki tauhid, ya, dia mati dalam keadaan bertauhid, ya, maka diharamkan atasnya neraka. Nah, dijelaskan Syekh Utsaimin di sini, wa tahrimu tauhidi ahlahu 'alan nari nau'ani. Dan bentuk bahwa tauhid itu bisa mengharamkan pemiliknya atas neraka, ya, artinya tauhid itu bisa mencegah orang yang memilikinya untuk tidak masuk neraka. Itu bentuknya ada dua. Yang pertama, ahaduhuma tahrimu duhulin, ya, pengharaman untuk memasuki neraka itu. Lalu yang kedua, tahrimu khuludin, pengharaman untuk kekal di situ. Bisa dipahami ya bedanya. Nah, yang pertama ini, tauhid bisa benar-benar membuat seseorang yang memilikinya itu haram untuk masuk neraka. Kapan? Lihat, wa hadza hadzu man kamula tauhiduhu. Ini adalah bagian, jatah bagi orang yang sempurna tauhidnya. Fa innahu wa in kanat lahu dzunubun. Ya, maka dia ini, orang yang seperti ini, sempurna tauhidnya ini, walaupun dia memiliki dosa, yaghfiruhallahu lah, Allah pasti akan mengampuninya. Wa yuharrimu alaihi dukhulan nar, dan Allah akan haramkan baginya masuk ke neraka. Masya Allah. Jadi ini, ya, tidak akan dimasukkan ke neraka kapan? Kalau tauhidnya sempurna. Ya, ini kembali ke ayat yang pertama, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Masya Allah. Ya, ulaika lahumul amnu, mereka akan dapat keamanan. Keamanan apa yang dimaksud? Nah, ini aman dari neraka. Paham? Lalu yang kedua, ya, tahrimu khulud, dia diharamkan untuk kekal di neraka. Orang yang bertauhid diharamkan kekal untuk neraka. Ya, wa hadza hadzul muwahhidil mustahiqi dukhulan nar. Ini adalah jatah bagi orang ahli tauhid, tapi ya yang dia berhak untuk dimasukkan ke neraka, ya, karena banyak dosa dan sebagainya. Fa idza dakhalaha la yusawi ahlaha bil khuludi fiha. Tapi kalau dia masuk, ya, ke neraka itu,
dia tidak akan seperti nasibnya seperti penduduk neraka yang lain yang kekal di situ. Ya, fayukhrijuhu tauhiduhu minan nar. Maka tauhidnya akan mengeluarkan dia dari neraka. Wa yuharrimuhu ala ayyukhallada fiha. Dan tauhidnya itu akan mengharamkan dia kekal di neraka. Ya, ini nanti ada itu hadis namanya seperti yang sudah saya isyaratkan di awal, namanya Jahannamiyun ya, judul apa kisahnya itu. Jadi orang yang dosanya banyak begitu ya, berhak masuk neraka, dimasukkan neraka, tapi setelah bersih ya, dia diangkat, dimasukkan lagi ke sungai kehidupan, dia tumbuh lagi, dimasukkan ke surga. Tapi ada bekasnya, dia itu bekas penduduk neraka ya. Jadi ini ya, Masya Allah, pengharaman masuk dan pengharaman kekal. Jadi orang yang punya tauhid pasti diharamkan baginya masuk neraka ya, dengan dua model seperti ini yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya. Maka dari sini juga ada penting juga kita pahami, jangan kok terus bertauhid lalu meremehkan dosa, bukan ya, karena namanya neraka ya, walaupun tidak kekal di dalamnya, wah itu kalau kesentuh ya, neraka di dalam Al-Quran juga dijelaskan ya, seandainya punya bumi dan seisinya digadaikan untuk bisa keluar dari neraka, dari siksaan neraka, dia akan lakukan itu. Nah, siapa yang punya bumi seisinya ya, nggak ada. Artinya saking besarnya beratnya azab neraka itu ya, jangan sampai diremehkan. Taib. Dalil yang keempat, hadits Abi Sa'id Al-Khudri. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salatu wasallam ya Rabbi, al-hadits rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ya, hadis ini hadis apa namanya? Percakapan, isinya percakapan antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini diriwayatkan ya oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim dalam kitab Mustadrak beliau. Wa huwa inda man huwa aula ya bil azwi minhuma wa huwa an-Nasa'i fi Sunanil Kubra. Wa adala al-musannifu ila nisbatihi ilaihima likhtisasi ya kitabaihima bi ikhrajis sahih ya, wa in nuzi'a fi ahaditha adkhalaha fil kitabaini lakinnal azwa ilaihima yufidu as-sihhata indahum ya. Fa idza qila rawahu Ibnu Hibban wal Hakim ya, ustufida riwayatuhu fi kitabihima ma'a tashihihima lahu wa rubbama nuzi'a fi tilka sihhati ka hadzal hadits fa innahu yurwa indahuma bi isnadin fihi dha'fun lakinnal jumlata minhul muta'alliqata bi fadli tauhidi laha syawahidu tuhassinu biha. Ya, ini komentarnya Syekh Utsaimin lebih ke arah kesahihan hadisnya dan juga sisi periwayatannya. Nah, ya jadi beliau mengatakan ya, yang sebenarnya kalau mau diperiksa lebih detail ya, include-nya hadis ini sebenarnya lebih tepat jika ada di Sunan Imam Nasai. Ya, tetapi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab cenderung untuk menuliskan secara umum rawahu Ibnu Hibban wal Hakim dan Nasai-nya tidak tertulis ya. Karena memang pengkhususan kedua kitab yaitu Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim yang mana mereka mengeluarkan hadis-hadis yang sahih itu. Jika seandainya ya di bawah ya dalam hadis-hadis yang mereka berdua riwayatkan dalam kedua kitabnya ya, ini kalau diteliti ada akan ada
sedikit perbedaan lafadz ya. Lakin ya akan tetapi ya memang diinkludkan ke situ karena memang apa namanya hadis ini intinya ada syawahidnya dari beberapa hadis yang lain begitu. Jadi kalau dilihat secara ruwatnya, ya, rawinya, ini ada apa? Ada mungkin ada dalam tanda kutipnya bisa diselidiki apakah derajatnya sampai sahih atau tidak. Ya, tetapi di sini intinya di akhir Syekh Utsaimin sebutkan bahwa hadis ini memiliki pendukung-pendukung dari hadis-hadis yang lain sehingga membuat hadis ini derajatnya naik jadi hasan ya karena memang kalau mau dibilang ya Sahih Ibnu Hibban dan juga Hakim ya tentu derajat kesahihan hadisnya di bawahnya dari kitab Sahih Bukhari. Ala kulli hal di sini diwakilkan oleh beliau ya, sebagai syahid dari apa bab ini keutamaan tauhid ini ya karena memang ada pendukung-pendukung dari hadis yang lain. Tapi kemudian Syekh Utsaimin memberikan penjelasan wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamah fi qoulihi ta'ala fil haditsil qudsil madhkur malat bihinna la ilaha illallah. Sisi pendalilannya adalah ketika ya percakapan Nabi Musa dan Allah ya di mana Allah menyebutkan seandainya kalimat la ilaha illallah itu diletakkan satu timbangan bumi dan seisinya langit dan seisinya satu timbangan maka akan lebih berat la ilaha illallah. Fa min fadli tauhid annahu yarjuhu bi jam'il makhluqati li thiqalihi. Lihat ini. Di antara keutamaan tauhid bahwa ya, tauhid ini lebih berat dari seluruh makhluk. Ya karena saking agungnya kalimat tauhid ini. Ya. Masya Allah. Jadi dunia seisinya langit seisinya dibandingkan kalimat tauhid ini ya masih lebih berat tauhid ini. Mafhum ya? Ini keutamaan tauhid yang sangat luar biasa. Kemudian dalil yang kelima, haditsu Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala al-hadits wa Tirmidzi wa isnaduhu hasan. Wa dilalatu ala maqsudit tarjamah fi qoulihi ta'ala fil haditsil qudsi la ataituka bi qurabiha magfiratan. Nah, ini kan hadits intinya ya seandainya seorang yang bertauhid itu mati ya, lalu ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dosa. Tapi dengan catatan dia itu mati dalam keadaan tauhid dan tidak berbuat syirik. Maka apa balasannya ini dia? Sisi pendalilannya di sini. Allah akan datangi dia dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ya, wal qurabu huwa mil'u syai'. Qurab itu artinya sepenuh sesuatu begitu. Fa qurabul ard mil'uha kalau disebutkan qurabul ard ya sepenuh bumi. Bumi dan sepenuhnya seisinya. Wa yajuzu fihi dhammul qaf wa kasriha fa yuqalu qurab wa qirab. Dibolehkan bacanya qurab atau qirab. Fa min fadli tauhid annahu yukaffiru dzunub. Nah ini dia. Kasih garis bawah, maka keutamaan tauhid yang bisa kita ambil dari sini bahwa tauhid itu membuat Allah mengampuni dosa seseorang. Wa dzikrut tauhid fil hadithi fi qoulihi la tusyriku bihi syai'a, la tusyriku bi syai'a. Ya, karena di hadis ini ya, nanti silahkan dicek ya di atas karena ada syaratnya mau diampuni dosanya itu yaitu Allah menyebutkan la tusyriku bi syai'a mati dalam keadaan tauhid dan tidak menyekutukanku dengan satu apapun wa dzukira li annahu huwal maqsudu tahsilihi ya ini disebutkan ya. Bahkan di hadis ini hadis qudsi Allah sebutkan syarat untuk dapat ampunan Allah itu tidak menyekutukan Allah ya karena itu syarat untuk meraih ampunan tersebut ya min tahqiqit tauhid ya fa inna tauhid yutlabu linafyi syirki wa ibtalihi karena tauhid itu menuntut untuk penafian syirik dan pembatilannya artinya tidak boleh seorang mencampurkan antara tauhid dan syirik. Nah insyaallah faedah kita bahas pada berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.